Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai panjenengan. Kita akan merenungkan bagian kedua dari pengakuan iman rasuli yang kedua, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kemarin kita sudah membahas bagian pertama tentang Yesus Kristus itu siapa dan seterusnya, dan sekarang kita akan membahas anaknya yang tunggal Tuhan kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih malam ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabdamu yang kudus. Terima kasih Bapa, kiranya Rohmu yang kudus menjamah kami semuanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita awali dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 355, bait pertama, 2, dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ya, anaknya yang tunggal. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi jelas di situ anak tunggal itu. Setelah itu juga di ayat-ayat sebelumnya gitu, juga jelas di sana dikatakan bahwa anak tunggalnya inilah yang terus menerus kita lihat, seperti ayat 14 misalnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa disebut anak tunggal Bapa? Kita lihat lebih dulu, anak tunggal
Tuhan kita. Di bagian pertama, siapa atau Yesus Kristus itu sebagai anak tunggal Bapa itu sudah dijawab kemarin. Ia adalah juru selamat. Kenapa dia disebut juru selamat? Karena memenuhi 3 syarat. Sebagai Allah sejati, sebagai manusia sejati, dan tanpa dosa. Ya. Sebagai Allah sejati, manusia sejati, dan tanpa dosa. Kenapa bisa memenuhi 3 syarat itu, saudara? Allah sejati dan manusia sejati tanpa dosa. Ini menjadi satu syarat utama untuk juru selamat. Siapapun dia yang memenuhi 3 syarat ini, dia juru selamat dunia. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sebagai Allah sejati, kenapa dia kok menjadi Allah sejati? Karena dia lahir oleh karena kuasa Roh Kudus. Nanti akan kita bahas tersendiri, kita renungkan tersendiri. Jadi kehadiran dia bukan karena hubungan seksual laki-laki dan perempuan, tetapi karena karya Roh Kudus. Dan karena karya Roh Kudus, bukan karena hubungan seksual, itu dia tanpa dosa. Sebagai manusia itu tanpa dosa. Nah, tetapi yang karya Roh Kudus yang tanpa dosa ini lahir melalui seorang darah Maria. Maka dia adalah manusia yang sejati. Hanya dia tanpa dosa. Itulah juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu juga disebut juga sebagai anaknya yang tunggal, anak Bapa yang tunggal. Jelas tadi di ayat kita, anak tunggal itu menyatakan orang tidak pernah bisa melihat Allah, karena Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Bapa yang dipangku jadi Yesus Kristus itu yang menyatakan karyanya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekudusannya, menyatakan sukacitanya. Itu yang menyatakan Yesus Kristus, itulah disebut anak tunggalnya. Juga di ayat 14 dikatakan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi dan diam di antara kita, bisa bersama dengan kita, Immanuel, yang imanen itu. Dan kita telah melihat kemuliaan anak tunggal Bapa, kemuliaan Yesus dengan segala mujizatnya yang luar biasa itu. Nah, karena itulah kemudian kita bisa menyapa Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa, saudara? Yang pertama, Yesus, sekali lagi, yang pertama, Yesus itu satu-satunya yang memenuhi 3 syarat tadi. Sebagai manusia sejati, Allah sejati, dan tanpa dosa. Yang lain tidak ada. Karena itulah dia tunggal esa, satu-satunya. Jadi Tuhan Yesus memenuhi 3 syarat itu untuk sebagai juru selamat. Allah sejati, manusia sejati, tanpa dosa. Yang lain tidak. Karena itulah kemudian dia disebut anak tunggal Bapa, karena dia menjadi pengantara, ya, nanti yang kedua. Yesus adalah pengantara kita yang esa. 1 Timotius 2 itu ya. Allah itu esa, esa pula pengantara kita antara kita dengan Allah, yakni manusia Yesus Kristus. Jadi saudara, karena Yesus itu memenuhi 3 syarat itu, maka kemudian Yesus itu menjadi pengantara kita yang luar biasa untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga, kenapa dia sebut anak tunggal? Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan itu ada, juru selamat itu ada, juru selamat dunia itu ada. Kita ingat kisah para rasul 4 ayat 12, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikatakan kepada kita yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada kecuali nama Yesus Kristus.
Dan karena itulah maka kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan berita sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Itu disebut dengan anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa maknanya bagi kehidupan kita hari ini kalau Yesus anak tunggal Bapa Tuhan kita itu? Yang pertama, manusia tidak perlu mencari juru selamat yang lain. Manusia tidak perlu bersusah-susah payah menyiksa diri untuk bisa mendapatkan keselamatan, tetapi cukup dengan percaya kepada Yesus. Sekali lagi, makna bagi kehidupan kita adalah bahwa manusia tidak perlu bersusah payah untuk mencari juru selamat yang lain. Manusia tidak perlu bersusah payah menyiksa diri dengan berbuat ini, itu, dan sebagainya untuk diselamatkan, tetapi cukup dengan percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, ya dan amin, maka keselamatan itu ada. Nah, malam hari ini saudara, kalau saudara mendengar suaranya, jangan keraskan hati saudara, terimalah Yesus, dan saudara akan mendapatkan kelimpahan hidup yang luar biasa. Karena Yesus adalah ya dan amin, dia punya kuasa di surga dan di bumi, dia punya berkat yang luar biasa. Makna yang kedua bagi kita ialah kita tidak perlu meragukan berita kitab suci ini, saudara. Apa yang menjadi pengakuan iman kita, itu berarti antara fakta sejarah dengan fakta iman sama. Kalau selama ini orang mengatakan bahwa kitab suci kita, Injil sudah dipalsukan, nonsen, tidak benar. Karena jelas satu-satunya dokumen di dunia ini, satu-satunya kitab di dunia ini yang ditemukan aslinya sampai dengan 2000 lebih ribuan salinan itu, dan itu masih utuh lengkap, hanya Alkitab. Jadi nggak mungkin dipalsukan. Dan kita lihat 3 agama besar di dunia ini memakai dasar Taurat. Agama Yahudi jelas pakai Taurat, agama Kristen di dalamnya Katolik juga pakai ini, dan agama Samaria sama lah. Walaupun penafsirannya beda-beda, tetapi jelas bahwa Taurat Perjanjian Lama dan Baru di kita ini sama, tidak pernah beda. Buktinya apa? Satu-satunya kitab suci yang dipakai dasar oleh 3 agama hanya kitab Taurat, yang lain tidak ada. Baik itu agama Kristen Katolik, baik itu agama Yahudi, baik itu agama Samaria, Tauratnya sama. Karena itu kalau ada tuduhan bahwa ini dipalsukan, salah, tidak benar. Nah, karena itu kita yakin bahwa berita kitab suci ini benar, ya dan amin. Dan melalui kitab suci ini kita mendapatkan berita tentang juru selamat, keselamatan. Sola fide, sola gratia, sola scriptura verbundem. Hanya karena iman kita, hanya karena anugerah, dan hanya di dalam kitab suci kita perjanjian kita mendapatkan berita tentang keselamatan itu. Karena itu jangan ragu, percayalah kepada ya, percaya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya dan amin. Yang ketiga, Allah adalah Immanuel, Allah yang hadir. Jadi kalau kita percaya kepada anak tunggal Bapa Tuhan kita, itulah Allah yang menyatakan kemuliaan Allah. Tidak pernah seorang pun bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang menyatakan. Anak tunggal Bapa di pangkuannya Yesus Kristus yang menyatakan tentang Allah. Jadi jangan ragu, tetaplah percaya kepada Allah, tetaplah percaya Yesus, dan imani Yesus sebagai juru selamat, maka saudara ya dan amin di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dan menjadikan kami anak-Mu. Dan dengan demikian ya Bapa, kami yakin bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kami untuk kami bisa bertemu Engkau di surga pada saat nanti. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami Bapa, dan berikan kami kekuatan supaya kami sehat, kuat, dan tahan corona. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa, dan
cinta kasih serta damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang mencukupkan serta jaman kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memberkati menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok Jumat jam 5 sore dalam persekutuan doa KWD. Tuhan berkati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Stay at home. Nun.